Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo. Dan kali ini, kita telah memasuki episode ke-11. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo Series episode ke-11. Menyaksikan tanaman padi yang secara tiba-tiba muncul di makam anaknya, Batara Guru tentu merasa heran. Ada apa gerangan dengan semua ini? Apakah ada maksud di balik kejadian ini? Tak berselang lama, tiba-tiba turunlah hujan rintik-rintik. Lalu kemudian disertai dengan munculnya pelangi. Batara Guru dengan kekuatannya langsung menggapai pelangi tersebut dan berhasil menuju ke kerajaan langit berkat pelangi tersebut. Sayangnya ketika beliau hendak memasuki istana, Batara Guru langsung dihadang oleh beberapa penjaga istana. Sekalipun Batara Guru adalah seorang anak kesayangan dari Sang Patotoe, dia tetap tidak boleh masuk begitu saja ke dalam istana, tidak tanpa izin dari Sang Patotoe. Ampun tuanku, maafkan kami. Sekalipun tuan adalah anak kesayangan dari Sang Patotoe, namun tuan kini adalah seorang manusia. Tuan tetap butuh izin dari Sang Patotoe terlebih dahulu sebelum memasuki istana ini. Demikian ucap salah satu penjaga istana tersebut. Alhasil Batara Guru pun maklum dengan hal itu. Dia menerima alasan tersebut karena menurutnya memang masih masuk akal. Dan menyaksikan keributan di luar istana, maka akhirnya Sang Patotoe pun memutuskan untuk memberi izin kepada Batara Guru untuk masuk ke dalam istana dan menemuinya. Maka untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya Batara Guru akan kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Batara Guru pun berjalan memasuki istana dengan penuh rasa gelisah. Di satu sisi, dia merasa seperti bernostalgia dengan istana tersebut. Istana ini dulunya adalah rumahnya. Namun sekarang, dia hanyalah manusia biasa yang mendapatkan kehormatan berkunjung ke istana yang tadinya adalah rumahnya ini. Maka sesampainya di hadapan Sang Patotoe dan Datu Palinge, Batara Guru langsung bersujud untuk menyembah kedua dewa di hadapannya tersebut. Tentu saja Datu Palinge jadi terharu menyaksikan kedatangan putranya tersebut. Namun, dia tetap berusaha untuk menahan dirinya untuk tidak memeluk Batara Guru. Karena biar bagaimanapun, kini status mereka telah berbeda, derajatnya telah berbeda. Batara Guru kini hanyalah seorang manusia, sedangkan dirinya adalah seorang dewi. Anakda Batara Guru, ada apa gerangan dirimu hingga berkunjung ke kerajaan langit? Bukankah semua benda pusakamu telah diturunkan ke bumi? Tanya Sang Patotoe. Namun Batara Guru hanya terdiam terpaku. Dirinya tidak mampu mengucap sepatah kata pun. Anakda Batara Guru, segeralah jawab perkataan Sang Patotoe. Kamu tidak bisa berlama-lama di sini. Ada saatnya nanti engkau akan kembali ke langit dan tidak bisa lagi turun ke bumi. Demikian ucap Datu Palinge. Anakda Batara Guru, janganlah engkau bolak-balik ke kerajaan langit ini. Ini akan mengurangi kesucian dari kerajaan langit. Bagaimanapun, sekarang engkau hanyalah manusia biasa, dan manusia harus menyembah kepada Sang Dewata. Demikian ucap Sang Patotoe. Segeralah sampaikan maksud dan keinginanmu, nak, tambah Datu Palinge. Sekalipun dia sangat rindu dengan anaknya, namun aslinya memang seorang dewa tidak bisa berlama-lama dengan manusia. Bukan karena alasan, pasalnya manusia memiliki bau yang tidak bisa dihirup lama-lama oleh seorang dewa.
Maka berceritalah Batara Guru mengenai kehidupannya di kerajaan bumi, tentang anaknya yang telah lahir lalu kemudian meninggal dunia, serta tentang tanaman padi yang tumbuh di makam anaknya tersebut. Anakda Batara Guru, anakmu yang meninggal itu adalah Sangiang Seri atau Dewi Padi. Anakmu itu telah menjelma menjadi padi yang kelak akan menjadi makanan untuk para manusia. Maka segeralah turun ke muka bumi, rawatlah padi-padi itu, dan jauhkan dari hama. Petiklah padi-padi itu, tapi jangan langsung kau makan. Simpanlah terlebih dahulu di rangkeang. Rangkeang sendiri adalah semacam tempat menyimpan padi yang biasanya terdapat di bagian atas dari rumah panggung khas orang Bugis. Apabila padi itu telah menjadi nasi, maka makanlah, dan jangan sekali-kali kamu menghambur-hamburkannya walau sebutir. Bila engkau dan keturunanmu tidak memperhatikan hal tersebut, maka anakmu, sang Dewi Padi, akan marah, dan padi-padi yang kamu tanam akan diserang hama. Demikianlah penjelasan dari sang Patetoe. Batara Guru pun kemudian langsung turun kembali ke bumi, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya. Setelah Batara Guru turun ke bumi, sang Patetoe menyuruh para dewa bawahannya untuk menggantung pelangi di sudut langit, agar Batara Guru tidak bisa lagi naik ke langit. Batara Guru menyaksikan sendiri hal tersebut, dan hanya mampu terdiam membisu. Seakan-akan dirinya paham bahwa sang Patetoe tidak menginginkannya untuk berkunjung lagi ke kerajaan langit. Karena bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa. Batara Guru kemudian segera kembali fokus kepada urusannya di bumi. Dia fokus kembali pada tanaman padinya. Dia kemudian berusaha untuk memperbaiki letak posisi tanaman padi tersebut, utamanya yang agak menutupi makam dari anaknya. Ternyata onggokan padi yang banyak itu juga telah masuk ke lokasi istana. Maka Batara Guru pun meminta kepada para pengawalnya untuk menempatkan onggokan padi tersebut di tempat yang lebih tinggi. Batara Guru meminta agar padi-padi tersebut dipanen dan diperlakukan dengan baik. Batara Guru juga menjelaskan tentang asal-usul padi tersebut, tentang anaknya, dan juga tentang bagaimana mereka harus memperlakukan padi saat hendak dipanen dan dimakan. Setelah selesai dengan urusannya tersebut, Batara Guru kini sedang senggang kembali. Dan waktu senggang ini pun tak ayal kembali mengingatkannya akan pelangi yang kini tak lagi mampu digapainya. Dirinya kini merasa benar-benar terpisah dengan kedua orang tuanya. Seolah-olah kedua orang tuanya tak menginginkannya. Seolah-olah tak ada lagi kesempatan baginya untuk kembali dan bertemu dengan kedua orang tuanya di kerajaan langit. Dirinya pun kini merasa akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di bumi, tanpa pernah bertemu lagi dengan ayah dan ibunya. Dan teman-teman, demikianlah tadi Ilaga Ligo Series episode ke-11. Tentunya kita masih akan lanjut ke episode 12 dan episode-episode seterusnya. Dan mungkin akan saya upload beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi teman-teman silahkan stay tune terus di channel ini, oke? Dan jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kalau saya ada upload video-video terbaru lainnya. Oke? Terakhir, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.